Haleluya. Saya ingin bersyukur pada Allah atas puji-pujian yang indah di pagi ini dan anthem hari ini. Hari ini judulnya adalah perhentian yang tersisa. Dan saya ingin kita melanjutkan dari buku Ibrani dan kita berpikir dari seluruh pasal di pasal 4. Sebelumnya kita belajar di pasal 3 tentang masuk ke perhentian yang terakhir. Perhentian yang kekal, dan masuk ke perhentian yang kekal mulai dari mendengarkan firman Allah. Dan mereka yang mendengarkan firman Allah mengeraskan hati mereka, dan mereka hancur, dan mereka tidak bisa masuk ke dalam perhentian itu. Dan itu membuat kita bertanya dan berpikir tentang firman itu. Kita juga telah mendengarkan firman itu, kan? Apakah kamu bisa mendengarnya? Kita mendengarkan firman Allah. Tapi apakah kita masuk ke dalam perhentian? Atau kita tidak masuk ke dalam perhentian? Dalam bacaan hari ini di ayat 1 dikatakan, kita patut gemetar ketakutan sekalipun janji Allah. Jadi perjanjian itu ada. Dan kita patut gemetar ketakutan. Dan di ayat kedua dikatakan ada berita baik, berita yang indah, dan berita yang indah ini adalah Injil. Dan itu telah diberitakan pada kita. Kita tahu Injil itu, Injil Yesus Kristus. Tapi firman yang telah disampaikan itu tidak ada faedahnya untuk kita di ayat 2. Apakah firman itu ada faedah untuk kita untuk masuk ke perhentian yang kekal itu? Jadi perjanjian itu tetap ada untuk kita bisa masuk ke dalam perhentian itu. Tapi itu bertanya pada kita, apakah itu mungkin untuk kita? Pintunya terbuka, masih terbuka. Apakah kamu akan masuk ke sana? Mari saya tanyakan. Apakah kamu akan masuk? Amin. Mari kita masuk. Itu adalah tujuan kita dan harapan kita. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentian itu? Itu mulai dari harapan kalau janji itu masih ada dan pintunya tidak tertutup. Dan kita bisa masuk ke perhentian yang kekal itu. Bagaimana? Mari kita belajar apa yang diarahkan oleh penulis kitab Ibrani ini melalui sejarah dalam Alkitab atas orang-orang yang tidak dapat masuk ke dalam perhentian kekal itu. Mari kita belajar dari mereka dan kita pikirkan bagaimana perhentian itu bisa digenapi di masa lalu dan bagaimana itu tidak bisa digenapi. Yang pertama adalah perhentian di Taman Eden. Perhentian di Taman Eden. Di bacaan hari ini, di ayat 4, saya bacakan dari ayat ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan ketujuh pernah dikatakan, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi ada perhentian di Taman Eden yang Allah buka untuk kita. Di Kejadian pasal 2 ayat 1-2 saya bacakan. Dengan demikian selesailah penciptaan langit dan bumi, lengkap dengan segala isinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, maka pada hari ketujuh Allah berhenti bekerja. Jadi perhentian digenapi ketika Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Apa hasil dari pekerjaan penciptaan? Penciptaan terakhir yang ia ciptakan itu adalah manusia. Allah menciptakan manusia. Dan Allah
Allah bekerja dan akhirnya berkata, mari kita beristirahat. Dan istirahat atau perhentian merupakan penggenapan dari pekerjaan Allah. Perhentian Allah bukan hanya tidak bekerja atau istirahat yang tanpa tujuan, tapi ini adalah hasil dari pekerjaan Allah yang dinubuatkan, diproklamasikan dan digenapi melalui ketaatan. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, saat kita mendengarkan firman Allah, ketika firman diberitakan pada kita, apakah firman itu digenapi dalam diri saya? Allah berkata, terjadilah terang dan terjadilah terang. Itu adalah pengenapan dari firman Allah. Allah berkata, mari ada pembagian, maka ada pembagian. Jadi firman Allah digenapi melalui ketaatan. Bagaimana dengan kita? Saat kita mendengar firman Allah, kemanakah firman itu pergi? Buah apa yang ada? Apakah firman Allah digenapi dalam diri kita melalui ketaatan saya? Dan pada saat itu terjadi, hasilnya adalah perhentian, sabat. Sekali lagi, konsep perhentian atau konsep sabat yang saya jelaskan sebelumnya, konsep sabat adalah ide seorang raja yang agung yang telah menciptakan suatu bangsa. Ia memerintah dengan kebaikannya. Dan semua yang ada di bawah kedaulatannya, sebuah pemerintahannya mendapatkan perlindungan dan berkat yang datang sebagai hasil dari raja yang duduk di atas tahta itu yang memerintah dengan kebaikannya. Dan ketika orang menikmati berkat itu, mereka datang. Dan mereka bersukacita dan mereka bersyukur. Itu yang disebut sebagai ibadah. Itu sebabnya Sabat di Perjanjian Lama harusnya menjadi perayaan. Sabat melalui Yesus Kristus menjadi ibadah hari Tuhan, hari Minggu. Itu dimana ketika setiap jemaat Allah di bawah pemerintahan Allah datang dan bersukacita dan bersyukur pada Allah atas berkat yang ia berikan. Oleh karena itu, perhentian dipenuhi ketika kerajaan Allah terjadi dan ketika orang-orang Allah hidup di bawah pemerintahannya yang berdaulat. Masalahnya adalah jemaat Allah, baik di Taman Eden maupun di Padang Gurun, berada di bawah kedaulatan setan dan bukannya kedaulatan Allah. Mereka hidup di Taman Eden, mereka mengikuti Allah di Padang Gurun, tapi mereka berada di bawah kedaulatan setan. Apa itu kedaulatan? Saya pernah tanyakan ini kepada Timothy Youth kemarin dan mereka memberikan jawaban yang sangat baik. Saya akan tanyakan kepada kalian, apa itu kedaulatan? Mari saya tidak mengetes kamu. 3 kata yang mereka berikan pada saya. Kedaulatan adalah pemerintahan. Kedaulatan adalah otoritas. Dan kedaulatan adalah hukum. 3 kata itu, itulah kedaulatan. Pemerintahan Allah. Otoritas Allah. Yang datang dari hukum, yaitu firman Allah. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dan kepada Adam Allah berfirman, karena engkau mendengarkan istrimu. Pada saat ia berkata, mendengarkan istrimu, suara istrinya berasal dari mana? Istrinya mengucapkan kata-kata yang dengar dari ular. Oleh karena itu mendengarkan istrimu itu adalah suara dari ular yang menggambarkan setan. Ingat kan, minggu lalu kita
berbicara tentang saat kamu mendengar firman Allah jangan mengeraskan hatimu? Adam mendengarkan firman Allah, jangan makan dari uh, pohon pengetahuan baik dan buruk, karena jika kamu makan dari sana, kamu pasti akan mati. Itu adalah firman Allah. Lalu sekarang kata-kata dari ular yang diberikan melalui istrinya, dan Allah berkata, karena engkau mendengarkan istrimu, bukan hanya mendengarkan, tapi memakan buah yang telah kularang itu. Itu disebut ketaatan. Melakukan ke perbuatan yang mengenapi itu adalah ketaatan. Oleh karena itu, manusia berada di bawah kedaulatan setan. Hukum Allah itu adalah firman Allah. Jangan makan dari buah itu. Mereka mendengar firman itu, tapi mereka tidak melakukan itu. Tapi pada saat mereka mendengarkan kata-kata setan atau ular, mereka melakukannya dan mereka makan. Jadi mereka berada di bawah kedaulatan dan hukum dari setan. Dan sekali lagi dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, dan memakan buah yang telah kularang itu. Lihat, ini adalah firman Allah. Kamu jangan memakan buah itu. Oleh karena itu, aku akan mengutuk tanah. Itu bukan Allah yang mengutuk tanah itu, tapi realitas dari itu. Tanah itu dikutuk karena kamu. Sepanjang hidupmu engkau akan berjerih payah mencari nafkah dari tanah itu. Jadi berjerih payah itu adalah lawan kata dari perhentian atau istirahat. Karena berada di bawah kedaulatan setan, akan ada jerih payah dan akan ada maut. Dan itu sebabnya Allah ingin manusia bekerja, yaitu pekerjaan penebusan, menebus manusia dari bawah kedaulatan setan, kembali ke kedaulatan Allah. Dan hal itu membutuhkan keinginan dari manusia itu untuk datang kepada Allah. Dan kembali ke Ibrani pasal 4 ayat 4-7. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu ia baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka akan kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Jadi sekali lagi katakan akan ada kabar kesukaan. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kita harus mengerti, ketaatan atau ketidaktaatan bukan berarti hubungan antara Tuhan dan hambanya. Kata ketaatan dan ketidaktaatan itu adalah firman Allah apakah bisa dipenuhi dalam diri saya atau tidak. Apakah saya mengikuti firman Allah? Apakah firman Allah berbuah dalam hidup kita? Bukan hanya berarti kamu menyembah saya atau enggak, kamu berada di bawah saya atau enggak, kamu mengikuti saya atau enggak, bukan hanya diktator. Tapi firman Allah diberikan, begitu juga dengan kata-kata dari setan. Mana yang kamu pilih? Mana yang kita pilih untuk ikuti? Firman apa yang dipenuhi dalam diri saya? Pikiran saya atau pikiran Allah? Ayat ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Jadi walaupun firman Allah diberikan ke telinga kamu, tapi kamu mengikuti hal yang lain. Tapi saya telah tetap memberikan peristirahatan kepada kamu supaya kamu bisa datang kepadanya. Dan dikatakan kalau saya akan menetapkan suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu. Berapa kali ya katakan hal ini? Kalau kamu mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu. Kita juga sudah baca ini minggu lalu kan? Kenapa kita ulang-ulang? Kenapa Alkitab mengulang-ulang hal ini? Ini menekankan pentingnya hal itu. Ketika kamu mengulang 2 kali, itu sudah cukup kan? Itu confirm. Tapi kalau dikatakan 3 kali, itu berarti kita harus benar-benar
bangun dan mendengarkannya. Apakah kita mendengarkan suara itu? Apakah kita mendengarkan firman Allah? Atau firman Allah tidak dipenuhi karena hati kita masih keras, hati kita masih keras kepala, kita masih tidak mau berubah jalan kita, hidup kita? Apakah itu yang terjadi hari ini? Atau apakah kita pada akhirnya membuka telinga kita, membuka hati kita, dan mengubah tangan dan kaki kita untuk melakukannya, untuk menggenapi firman Allah dalam hidup kita, atau itu hanya menjadi teori dan pengetahuan kita? Yang kedua, mari kita pikirkan perhentian yang Allah janjikan di padang gurun kepada orang Israel di padang gurun. Alasan kenapa Allah memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir ke padang gurun adalah untuk mendirikan bangsa Allah. Mesir adalah tanah yang penuh dengan pekerjaan, susah payah, jerih payah. Itulah hasil dari kejatuhan. Kamu menjadi hamba dari dunia ini. Jadi mereka bersusah payah di Mesir dan mereka bekerja untuk penyelamatan Allah. Jadi Allah datang dan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ketika Allah membawa mereka keluar dari jerih payah mereka, di manakah mereka? Ketika kita berjerih payah karena dosa kita dan kita dalam kesulitan, kita mencari Allah dan Allah menyelamatkan kita keluar dari sana. Di mana kita sekarang kita berada di mana? Kita berada di padang gurun, kan? Bukan langsung di tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu, tapi ada di padang gurun. Allah menunjukkan kita realitas dari keberadaan rohaniah kita. Mereka yang jatuh, padang gurun itu lawan dari Taman Eden. Setiap aspeknya itu adalah lawan dari Taman Eden. Itulah kita. Tapi di sana Allah membentuk kembali mereka sebagai umat Allah dengan memberikan hukum kepada mereka. Allah berkata, 10 perintah saya berikan kepada kamu, saya berikan hukum pada kamu, kamu datang di bawah hukum saya, firman saya. Ini adalah satu jalan untuk kamu keluar dari kedaulatan ular, setan, Firaun menuju kedaulatan Allah. Dan Allah berkata, apakah kamu memilih untuk taat kepada firman saya? Dan mereka berkata, iya, kita akan melakukannya. Tapi apakah mereka melakukannya dalam hidup mereka? Itu adalah pertanyaannya. Jadi dalam padang gurun, Allah memberikan hukum Sabat untuk mengajarkan mereka, untuk membuat mereka mencari Sabat, dan membuat mereka menjalankan Sabat dengan memberikan mereka mana hanya untuk dalam 6 hari, dan membiarkan mereka berhenti dan tidak mengambil mana pada hari ke-7. Mengajarkan kepada mereka untuk mencari Sabat yang kekal, tapi juga mengajarkan mereka untuk taat pada firman Allah, hidup dengan firman Allah untuk mendapatkan keselamatan. Sabat dalam bahasa Ibrani, Shabbat, itu mengharamkan melakukan kerja dengan suatu tujuan. Jadi bukan hanya istirahat dengan tanpa tujuan. Mengharamkan melakukan pekerjaan dengan suatu tujuan. Dan tujuannya itu apa? Apa yang kamu izinkan untuk lakukan di hari Syabat sesuai dengan Alkitab? Apa yang dilakukan oleh Israel? Mereka tidak boleh melakukan apapun. Tapi ada beberapa hal yang mereka diizinkan untuk lakukan, yang mungkin saja dianggap sebagai pekerjaan. Apa itu? Memberikan persembahan pada Allah. Itu diizinkan. Menyembah Allah, beribadah pada Allah, mendengarkan firman Allah. Jadi tujuannya adalah untuk datang dengan hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Syabat itu berhubungan dengan menemukan dan berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya. Terlebih lagi, datang di bawah kedaulatan, berusaha hidup di dalam kehendak Allah yang berdaulat. Dan itu adalah hari yang menggambarkan hari ini yang kekal, di mana mereka
menikmati kedamaian tanpa dosa, tanpa masalah, tanpa kesakitan, tanpa penyakit. Jadi Allah melakukan pekerjaan ini, penciptaan kembali. Jadi pada saat pekerjaan penciptaan ada sabat, ada perhentian, dan sabat itu telah rusak. Jadi Allah melakukan penciptaan ulang, penciptaan kembali, yang disebut sebagai pekerjaan penebusan. Dan oleh karena itu, supaya sabat bisa digenapi, dibawa kembali kepada kita kita perlu Mesias untuk datang, Yesus untuk datang. Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Yesus berbicara tentang pekerjaan. Apa itu bekerja? Kamu harus menyelesaikan pekerjaan ini untuk beristirahat. Pekerjaan apa? Untuk kita bisa kembali percaya. Yang kita percaya kepada Dia. Yang Allah telah kirim. Dan itulah pekerjaan. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan itu, maka perhentian akan datang. Tapi sepanjang padang gurun, Taman Eden, fokusnya itu apa? Fokusnya bukan mengembalikan kedaulatan Allah atau hidup dalam kedaulatan Allah, tapi fokusnya tentang saya, apa yang saya inginkan. Alasan kenapa mereka makan dari pohon yang salah, itu karena mereka makan untuk diri mereka sendiri. Setan ular berkata, kamu akan seperti Allah. Saya. Di dalam padang gurun. Bukannya berfokus mengikuti firman Allah, kedaulatan Allah, mereka berfokus pada saya. Saya lapar, saya haus. Mereka merasakan semua keajaiban, tapi mereka mukanya langsung kesal ketika mereka lapar. Ini adalah kebutuhan minimum, dan ketika mereka tidak menemukannya, mereka berkata, Allah, kamu tidak melakukan pekerjaan kamu. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita hidup penuh dengan iman? Apakah hidup kekristenan kita berfokus menggenapi kedaulatan Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita? Atau hanya berkat apa yang bisa saya dapatkan? Kenapa Allah tidak membantu saya? Walaupun kamu bilang kalau Allah itu baik. Ini kan tentang apa yang saya butuhkan. Atau kita berfokus pada atau apakah ada di dalam hati kita atau pikiran kita mengembalikan kedaulatan Allah dalam tujuan kita. Secara fundamental, ada alasannya sama kenapa mereka memilih untuk tidak masuk ke tanah Kanaan walaupun mereka sudah mata-matai tanah itu. Allah berkata, masuk. Mereka bilang, enggak Allah, saya harus mata-mati tanah itu dulu ya. Setelah mereka melakukan itu, mereka berkata, Allah, ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Jadi apakah firman Allah dipenuhi melalui mereka, digenapi melalui mereka, atau ditolak? Bagaimana dengan kita, kehidupan sehari-hari kita? Apakah firman Allah dikesampingkan, ditolak karena keuntungan kita, karena situasi kita, karena keadaan kita? Ketika kita tidak mengizinkan firman Allah dipenuhi dalam hidup kita, hal menjadi tidak nyaman. Kita mungkin tidak menyadari hal ini, tapi dalam hal rohani ya, hal itu tidak nyaman. Ketika hal itu tidak baik secara rohani ya, maka hal tidak akan benar dalam berbagai hal. Hal menjadi tidak nyaman secara fisik, mental, secara hubungan. Dan jika kita tidak mengetahui alasan dari masalah itu, mungkin kita bisa akan hilang atau kita menjadi tersesat dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini. Ibrani pasal 4 ayat 8-9. Tempat perhentian baru yang dikatakan Allah ini bukanlah tanah Israel yang dituju oleh Yosua bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Seandainya itu yang dimaksudkan oleh Allah,
lama sesudahnya ia tidak akan berkata bahwa hari ini adalah waktu untuk masuk. Jadi Allah sudah bilang, masuk ke tanah ini, ambil ini, saya sudah berikan pada kamu. Tapi mereka bilang nggak bisa Allah, ini nggak mungkin. Dan mereka gagal di padang gurun dan akhirnya binasa. Tapi bahkan generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Yosua, mereka tidak ingat akan firman Allah. Mereka tidak ingat apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka mendengarkan firman Allah, tapi mereka tidak ingat. Tidak penting untuk mereka. Mereka hanya fokus pada berapa besar tanah yang dimiliki oleh suku kami. Apa keuntungannya untuk saya? Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang kita memiliki kebebasan, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana dengan kita? Iman seperti apa yang kita turunkan kepada anak-anak kita? Orang-orang yang masuk ke padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak sukses menurunkan iman mereka kepada anak-anak mereka. Jadi sekarang kita lanjutkan ke perhentian yang akan Yesus penuhi, yang akan Dia berikan pada kita. Ayat yang baru kita baca di Ibrani pasal 4 ayat 8-9, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari, jadi masih tersedia suatu hari perhentian dari hari ke-7 bagi umat Allah. Dan bahasa Yunani itu adalah Yesus. Jadi Yosua dalam bahasa Yunani itu adalah Yesus. Jadi ini memiliki dua makna. Orang-orang Israel yang bersama dengan Yosua yang masuk tanah Kanaan, mereka tidak bisa menemukan perhentian. Secara fisik mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi mereka tidak melakukan dengan firman Allah. Jadi sebagai hasilnya, walaupun mereka masuk, mereka tidak mendapatkan perhentian. Tapi di sini, jika kita membacanya sebagai Yesus, bisa dikatakan Yosua di perjanjian lama, tapi Yesus di perjanjian baru. Apakah itu benar? Apakah Yesus tidak memberikan kita perhentian? Saya tanya kepada kamu. Apakah Yesus tidak memberikan kita perhentian? Hati-hati. Saya sangat hati-hati ketika saya mengatakan, apakah Yesus memberikan kita perhentian? Ia memberikan kita perhentian dari segala dosa kita. Semua ikatan, tapi apakah kita masih merasakan perhentian dari semua sakit, penyakit, dan dosa? Itu sebabnya Yesus melalui pelayanannya, ia berkata melalui Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11, ia bilang, saya akan kembali untuk memberikan kamu peristirahatan yang sebenarnya, yang sejati dengan membawa kamu ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebagai poin keempat, mari kita rajin masuk ke peristirahatan itu, ke perhentian itu. Ibrani pasal 4 ayat 11, marilah kita sungguh-sungguh berusaha masuk tempat perhentian itu dan berhati-hati, jangan sampai kita melawan Allah seperti yang dilakukan bangsa Israel sehingga mereka tidak dapat masuk. Ayat 11 itu sangat penting untuk kita karena semua sampai ayat 10 ya berkata tentang bapa leluhurmu, mereka yang ada di padang gurun, bahkan dengan Yosua yang masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka tidak bisa menemukan perhentian. Taman Eden, mereka kehilangan perhentian itu. Tapi ia berkata, kamu akan masuk ke dalam perhentian itu. Amin. Bagaimana jika kita tidak mengikuti contoh yang sama ketidaktaatan itu? Kalau kita rajin masuk ke dalam peristirahatan itu, bagaimana? Bagaimana kita bisa rajin? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan? Ayat 12 dan 13. Sebab apapun yang dikatakan Allah pada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup.
Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Ia mengetahui seluk-beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup, yang dapat melihat segala sesuatu. Ia bilang rajin untuk masuk ke dalam perhentian itu, dan ia berkata, firman ya seperti pisau bermata dua, ia bisa melihat ke dalam kamu. Kamu tidak bisa membohongi iman kamu. Siapa yang siap datang ke tempat itu hari ini, sekarang? Siapa yang siap? Bilang amin. Amin. Bilang amin, saya siap. Saya akan berdiri di depan pedang itu. Kamu tidak bisa bohong. Dan kalau di dalam diri kamu yang paling dalam, roh dan jiwa kamu, pikiran hal itu tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, apa yang akan terjadi? Pedang apa yang mengingatkan kita pada hal ini? Di Taman Eden setelah kejatuhan, Allah menaruh pedang api di depan pohon kehidupan. Semua yang datang, semuanya akan ya kan? Apakah kita siap? Ini bagaimana kita bisa masuk ke perhentian. Apa kamu siap untuk melewati tes itu? Saya melihat beberapa orang mengangguk di choir. Bagaimana dengan kalian? Apa kamu siap? Kamu nggak akan tanya saya apakah saya siap? Saya mungkin nggak siap. Pedang ini sangat menyeramkan. Kita tidak bisa membohonginya. Ayat 14-16. Saya pikir untuk menghentikan sermon saya di sini, firman Allah itu seperti pedang. Tapi pesannya tidak akan bisa selesai tanpa ayat 14-16. Jadi mari kita baca ayat 14-16. Tetapi Yesus, anak Allah, adalah imam besar kita yang agung, yang telah pergi ke surga untuk menolong kita. Karena itu janganlah kita berhenti menyadarkan diri kepadanya. Imam besar kita ini memahami kelemahan kita, sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita, meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih karunia menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Inilah poin kelima, imam besar agung. Apa katanya? Yang pertama, ini adalah titik balik yang sangat baik. Karena kita takut tentang firman yang seperti pedang bermata dua. Ya kan? Ia mengetahui segala sesuatu dalam diri saya, realitas dari iman kita. Itu sebabnya tidak ada yang ingin datang ke hadapannya sekarang. Kita tidak siap berdiri di hadapannya. Tapi penulis Ibrani berkata, faktanya adalah firman itu sudah datang. Dan kamu sudah berada di depan pedang itu, firman itu. Dan pedang itu bukan untuk membunuh kamu atau menghakimi kamu. Firman itu adalah Yesus Kristus. Pedang itu adalah Yesus Kristus. Ia mengetahui kelemahan kamu. Tapi ia bukan kesini untuk menghakimi kamu, karena ia datang dalam kelemahan dia dan ia memahami kelemahan kita. Ia memahami kenapa kamu berdosa. Ia mengerti. Dan ia tahu semua sumsum kamu, tulang kamu, roh kamu, jiwa kamu. Karena ia ingin membersihkan kamu. Ia ingin memaafkan kamu. Bukankah itu sebuah berita yang sangat baik? Dikatakan, kita memiliki imam besar yang agung. Kamu tahu kata imam besar? Secara sendirinya sudah mengandung arti agung kan? Imam agung, imam besar. Tapi untuk berkata imam besar yang agung, ini menekankan
atau mengulangi kebesarannya. Jadi sangat jelas kalau penulisnya itu bermaksud mengatakan bahwa imam besar ini berbeda dari yang lain. Tidak hanya dalam urut asalnya, tapi juga apa yang ia lakukan. Jadi apa bedanya? Ia adalah anak Allah yang bersimpati dengan kelemahan kita. Bersimpati. Artinya merasakannya bersama-sama. Sakitan yang kita rasakan, ia juga rasakan. Sama persis. Keterbatasan yang kita miliki, ia juga melewatinya. Kematian, penyakit, kesedihan. Sebut saja. Semua keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Ia datang dan ia merasakannya. Itu sebabnya ia mengerti. Itu sebabnya ia bisa merasakannya bersama dengan kita. Itu sebabnya ia bisa memaafkan kita. Tapi jika ia hanya turun merasakan kelemahan kita, tidak cukup kan untuk memaafkan kita. Tapi dikatakan di sini, ia telah melewatinya melalui langit. Itu adalah membicarakan tentang kenaikan. Itu membicara tentang surga tertinggi di mana Allah Bapa berada. Kita tidak membacanya, tapi saya mereferensikan Kisah Para Rasul pasal 1. Itu adalah kenaikan Yesus Kristus di tengah awan. Jadi bukan hanya naik ke langit, tapi pengertian Alkitab dan Ibrani untuk naik ke surga. Jadi dalam terminologi kemah suci, ia masuk lanjut terus sampai ke tempat keberadaan Allah, ke asal hidup berada. Jadi melewatinya itu berarti masuk dari dunia fisikal ke dunia rohania. Memberitahu kita kalau ia membuka jalan. Ia menjadi perantara sebagai imam besar yang membuka jalan untuk kita untuk memberikan hubungan dunia rohani dan dunia jasmani kita. Dan ia datang jalan keluar masuk. Ia bukan orang yang datang mati naik ke surga 2000 tahun yang lalu, tapi ia membuka jalan itu dan dengan mudah ia berjalan keluar masuk antara kita dan dia sekarang. Artinya ia ada di sini sekarang. Imam besar itu ada di sini menjadi perantara bagi kita. Itu bagaimana caranya? Itu bagaimana kita Ibrani memberitahukan pada kita bagaimana cara menjadi rajin. Bagaimana kita harus menjadi rajin untuk masuk ke perhentian di mana tempat Allah. Yesus telah membuka jalan itu. Dan ia berkata, masuklah melalui jalan itu. Dan apa yang tersisa untuk kita? Melalui bacaan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Mari kita harus masuk dengan keyakinan. Jadi ketika kita berada di depan pedang mata kedua itu, kita kehilangan semua keyakinan kita kan. Tapi ia berkata, jangan takut. Yesus di sana, imam besar kita di sana. Mendekat dengan penuh keberanian. Amin. Walaupun kamu tidak ingin berjalan mendekat, kamu bilang amin. Karena itu akan membantu kamu di dalam hidup kamu nantinya. Jadi mari kita berjalan mendekat. Mari kita menjadi rajin dan berjalan mendekat. Bagaimana kita berjalan mendekat? Melalui kesaksian kita. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam pekerjaan imam besar untuk memaafkan dosa-dosa manusia. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke jalan itu, untuk masuk ke perhentian Allah? Kita harus bersaksi kepada imam besar kita, dosa kita, dan iman kita. Kita telah belajar 4 pasal dalam kitab Ibrani. Dan sampai sejauh ini,
ada nasihat dan perintah yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani ini. Dan supaya itu kita harus masuk ke dan melakukan itu kita bisa masuk ke dalam perhentian. Saya akan berikan ayatnya dan apa yang ia katakan. Jadi mari kita pikirkan sebagai kesimpulan, mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Hal yang apa yang sama dalam nasihat itu. Yang pertama, Ibrani pasal 2 ayat 1. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama kebenaran yang telah kita dengar itu. Apa yang kita dengar, kita harus perhatikan dengan seksama. Pasal 2 ayat 3, jangan bersikap acuh tak acuh terhadap keselamatan semulia itu yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Pasal 3 ayat 1, merenungkan Yesus utusan Allah dan imam besar kita. Pasal 3 ayat 8, jangan mengeraskan hatimu pada saat kamu mendengar suaranya. Pasal 3 ayat 12, oleh karena itu saudara sekalian yang saya kasih, jagalah supaya hati saudara jangan menjadi jahat dan tidak percaya sehingga menjauhkan saudara dari Allah yang hidup. Jangan memiliki hati yang tidak percaya. Pasal 3 ayat 13, berbicara tentang hal ini seorang kepada yang lain setiap-tiap hari sementara masih ada waktu, sehingga tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara sekalian yang mengeraskan hati terhadap Allah karena diputakan oleh semarak dosa. Jadi kita belajar hari ini, saat kita mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Pasal 4 ayat 1, kita patut gemetar ketakutan kalau kita tidak masuk dalam perhentian. Mari kita takut tidak masuk dalam perhentian itu. Pasal 4 ayat 14, janganlah kita berhenti menyadarkan diri kita kepada imam besar kita yang agung. Ini adalah rekomendasi yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani yang berikan pada kita supaya kita ingin masuk ke perhentian itu. Apa yang harus kita lakukan? Ada tuntunan dan aturan yang Allah berikan pada kita. Dan apakah kata-kata itu digenapi dalam hidup kita? Itulah pertanyaannya. Kita mendengarkan firman itu. Ia tidak berkata, dengarkan firman itu. Ia berkata, kamu sudah mendengarkan firman itu. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap firman itu? Apakah firman itu masih hidup? Apakah masih digenapi? Mari kita berpikir, apakah kita mengikuti firman Allah? Kita mendengar, kita tahu. Apakah kita melakukannya? Apakah firman Allah dipenuhi? Dan mari kita datang ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dan bersaksi kepadanya semua semua hal yang tidak kita lakukan, semua firman yang kita dengar tapi tidak genapi. Dan mari kita datang ke hadapan Dia. Iman seperti apa yang kita miliki? Mari kita datang dan bersaksi atas firman kita, atas iman kita, untuk membersihkan kita supaya kita bisa percaya. Mari kita benar-benar berdoa dan hidup setiap hari, berdoa dan dengan rajin bekerja sehingga firman Allah bisa dipenuhi dalam diri kita. Ketika hal tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya mengikuti firman Allah? Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan pada kita hari ini, memberikan pada kita firman yang telah Kau berikan pada kita. Kau telah datang kepada kita, membersihkan kita, dan memaafkan kita. Sehingga kita bisa datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur atas kasih karunia dan pengampunan-Mu. Bantu kami untuk memiliki keberanian dan rajin datang kepada Kamu. Semoga firman-Mu bisa dipenuhi dalam diri kita. Semoga ada ketaatan dalam diri kita. Sehingga nama-Mu bisa dimuliakan dan kita bisa masuk ke dalam perhentian-Mu. Bapa, kami berdoa, semoga Engkau mengizinkan kita bisa merasakan perhentian yang kekal dalam hidup kita. Bantu kami
untuk bisa masuk ke dalam rohaniah itu, dan semoga kita bisa benar-benar merasakan perhentian itu dan berbagi perhentian itu pada orang lain. Kami bersyukur atas firman-Mu, bantu kami untuk bisa merasakan-Mu, untuk bertemu denganmu, untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari dalam hidup kita. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersyukur pada Allah.